الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kenikmatan kepada kehidupan kita itu luar biasa. Dan Allah itu ketika memberikan kenikmatan kepada kita selaku hambanya, Allah tidak hanya sekedar memberi kenikmatan, tetapi Allah juga mencintai kepada setiap makhluk yang Allah berikan kepadanya kenikmatan. Kita di dalam kehidupan manusia, banyak orang yang memberi tetapi belum tentu mencintai orang yang dia beri. Banyak di antara kita memberi anak yatim tapi belum tentu kita mencintai anak yatim yang kita beri bantuan. Kita terkadang memberikan bantuan kepada orang tua yang terpaksa harus berjualan di tengah malam pada waktu di pinggir jalan. Tapi ketika kita memberi belum tentu kita mencintainya. Tapi beda dengan Allah. Allah itu ketika memberi kepada setiap manusia, Allah itu juga mencintai setiap manusia. Makanya setiap pemberian yang Allah berikan pada kehidupan kita, setiap pemberian itu Allah tidak minta syarat. Bahwasanya kita harus detail ketika kita meminta apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Coba kalau kita di dalam kehidupan ini, kita ketika membutuhkan sesuatu harus minta semuanya kepada Allah. Tentunya kita sangat kerepotan pada kehidupan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Kita butuh berapa kadar cc oksigen kita harus minta. Kita butuh berapa liter air yang kita butuhkan, kita harus minta. Kita butuh berapa butir nasi yang kita makan, kita harus minta. Kita harus minta bagaimana ginjal, liver, semua harus bekerja sesuai dengan tugasnya, kita harus minta. Dan itu tentunya sangat kerepotan. Tetapi disitulah kita akhirnya paham, Allah itu bukan hanya sekedar pemberi, Allah bukan hanya sekedar Al-Wahhab, tapi Allah juga merupakan zat yang memiliki sifat Ar-Rahman, di mana Allah itu sayang kepada hambanya. Allah ketika memberi, Allah memberikan pula kasih sayang, sehingga ketika kita di dalam kehidupan, kita sering sekali kita mendapatkan banyak hal, walaupun kita tidak pernah meminta kepada Allah semua perkara itu, Allah kirimkan tanpa kita harus meminta untuk menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Allah mencintai kita dan betapa sempurnanya Allah memenuhi setiap kebutuhan kita. Kita ini akan mudah bersyukur kalau kita sering melihat apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita susah bersyukur kalau kita melihat nikmat itu indikatornya berdasarkan nikmat yang didapatkan orang lain. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa menata hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada pada zaman kapitalisme dan materialisme. Semuanya diukur dengan harta, semuanya diukur dengan finansial. Dan kita tentunya paham, kesyukuran itu head to head dengan kapitalisme dan materialisme. Karena siapapun yang mereka bersyukur, bukan karena Allah membutuhkan syukur kita, tetapi kitalah yang membutuhkan syukur kita. Karena syukur yang kita berikan pada perjalanan hidup akan memberikan kepada kita ketenangan, Allah memberikan kepada kita kelapangan, dan pastinya Allah memberikan kepada kita kecukupan. Yang kaya belum tentu cukup, yang pintar belum tentu tenang, yang terkenal belum tentu lapang. Dan itulah perkara yang kita harus paham. Maka sesungguhnya ketenangan, kelapangan, kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah tidak pernah berikan 3 puncak kebaikan pada kehidupan, yaitu dengan ketenangan, kelapangan, dan kecukupan, kecuali Allah berikan kepada hamba yang senantiasa melapisi kehidupannya dengan dia bersyukur kepada Allah. Kurikulum orang yang beriman itu cuma 2, sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tapi. Dan itulah yang menjadi sebuah program dalam kehidupan kita. Semoga kalau ada di antara kita sedang mendapatkan kesulitan, semoga kesabaran kita tanpa tepi. Karena sabar itu harus kita berikan pada perjalanan hidup yang selalu disetting oleh Allah dengan ujian. Kalau ada di antara kehidupan kita mendapatkan kemudahan, semoga kita selalu menjadi hamba yang bisa memberikan kesyukuran tanpa tapi. Karena kesyukuran itulah yang akan memberikan makna pada kehidupan kita. Seiring kita bersyukur, kelapangan kamu dapatkan. Seiring kamu bersyukur, ketenangan kamu akan rasakan. Dan seiring kamu bersyukur, kecukupan akan memenuhi setiap rongga hatimu dan dadamu. Dan itulah yang menjadi puncak kebaikan yang kita butuhkan pada kehidupan. Semoga Allah senantiasa menuntun hati kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita.
seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita tentunya harus memahami betul dan mereposisi arti keluarga pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya hari ini kita mengalami sebuah degradasi, terutama tentang masalah konsep kita memandang keluarga. Tentunya kita harus mereposisi kembali bahwasanya keluarga itu memiliki sebuah arti dan makna yang begitu besar pada kehidupan kita. Mungkin hal semacam ini sudah mulai luntur di Amerika, sudah mulai luntur di Eropa, dan mungkin sudah mulai luntur di Jepang. Ketika negara-negara ini sudah mulai kehilangan dan sudah mulai mengalami krisis kepercayaan mereka tentang arti sebuah keluarga. Kita tentunya paham di dalam Islam bahwasanya keluarga itu menempati porsi yang besar dan menempati porsi yang agung di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya keluarga itu merupakan sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada setiap manusia ketika dia beriman kepada Allah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah kenikmatan ketika mereka memiliki sebuah keluarga. Tidak mengherankan kalau kita menjumpai dalam kehidupan kelak di surga. Kalau kenikmatan di surga itu bisa diperas, maka perasan dari kenikmatan surga itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, yaitu adalah kenikmatan ketika kita melihat wajahnya Allah. Yang kedua, ketika kita berjumpa dengan para nabi dan para rasul di tempat-tempat yang berkumpul dengan mereka. Dan kenikmatan yang ketiga, berkumpul kembali dengan keluarga kita. Dan kita mengadakan reuni akbar pada kehidupan kelak di surga bersama keluarga yang membersamai kita di dunia. Maka itu merupakan puncak di antara 3 perkara besar yang ada pada kehidupan di surga. Untuk memberi arti kepada kita bahwasanya keluarga itu bukan hanya masalah di dunia, tapi keluarga itu berdimensi pada urusan dunia, urusan barzah, sampai urusan ketika kita kelak di padang mahsyar dan akhirnya berakhir dengan surga yang menjadi harapan kita. Dan itu menunjukkan kepada kita begitu dahsyatnya arti keluarga pada kehidupan orang yang beriman. Sampai salah satu puncak di antara kenikmatan surga itu berkumpul dengan keluarga. Kita juga harus paham bahwasanya keluarga itu menempati sisi terdalam pada kehidupan kita. Makanya ketika manusia mereka telah meninggal dunia, ketika mereka dibawa ke liang kuburnya, lalu mereka didatangi malaikat Munkar dan Nakir. Lalu ketika mayat itu dan ruhnya bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, siapa Robnya, siapa nabinya, apa agama yang diutus kepadanya. Ketika dia sudah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir secara sempurna, maka pada saat itu Allah membukakan antara barzahnya dengan surga dan dia bisa melihat bagaimana indahnya surga yang kelak akan dia jumpai dan akan dia datangi. Tapi tahukah kita ketika dia sudah mampu melihat surga yang selama ini hanya dia yakini, dan ketika di alam barzah ketika menyelesaikan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dia bisa langsung melihat surga itu nyata di depan matanya. Tahukah kita apa teriakan penduduk barzah ketika mereka baru saja menyelesaikan ujian yang pertama dan melihat surga yang dipampang oleh Allah antara dirinya, antara barzah dengan surga itu, maka ternyata teriakannya penduduk barzah itu pertama kali bukan langsung meminta dimasukkan ke dalam surga. Tapi ternyata teriakan pertama kali mereka berkata di dalam teriakan itu adalah Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa dengan keluargaku. Ternyata penduduk barzah ketika bermalam yang pertama dan ketika menyelesaikan ujian yang menegangkan pertama kali yang diajukan malaikat Munkar dan Nakir, tidak ada yang dia ingat kecuali adalah ingin berjumpa kembali dengan keluarganya. Untuk sekali lagi menyadarkan kita, keluarga itu merupakan perkara besar dan menempati porsi yang paling dalam kehidupan hati dan jiwa kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Barok bin Azib. Teriakan manusia pertama kali di alam barzah adalah teriakan ketika mereka ingin supaya dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Memori tentang keluarga tidak bisa menjadi hilang karena guncangan kematian. Memori tentang keluarga tidak bisa hilang ketika mereka sudah mendarat di alam barzah. Memori mereka tentang masalah keluarga tidak bisa hilang walaupun mereka sudah melihat surga di depan matanya antara alam barzah dengan surga. Tapi ingatan yang dia ingat adalah ingatan kepada keluarga.
Ingatan kepada istrinya, ingatan kepada suaminya, ingatan kepada bapak dan ibunya, ingatan kepada anaknya. Itu yang pertama kali masih dia ingat dan itulah yang dia teriakkan untuk memberi arti pada kehidupan kita. Keluarga itu bukan perkara kecil, tetapi keluarga itu perkara besar.